Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di depan saya sekarang ini adalah smartphone Redmi Note 10 5G guys. Dan ini adalah smartphone 5G terbaru dari Xiaomi dari sub-brandnya yaitu Redmi. Kalau kemarin kita udah buatin video unboxing soal Poco M3 Pro 5G, kali ini smartphone 5G dari Xiaomi ini datang dari sub-brandnya yaitu Redmi. Oke, jadi pembeliannya ini saya dapetin dari official store-nya ya. Jadi walaupun sekarang kan kondisinya lagi PPKM nih, mereka tuh tokonya tetap buka guys ya, jadi tetap melayani dengan cara COD ataupun bisa diantar ke rumah kayak gitu guys. Dan oke, langsung aja kita lihat ke bagian box atau packaging dari smartphone Redmi Note 10 5G ini ya guys ya. Kalau kita lihat dari bagian depan ini standar aja ya, seperti packaging di smartphone dari Xiaomi sebelumnya. Ada gambar model HP-nya, kemudian di sini ketulis Xiaomi kami buatan Indonesia, dan ini ada logo Xiaomi-nya. Dan kalau kita lihat di bagian kanan ini seperti biasa tertulis dari produknya ini yaitu Redmi Note 10 5G, dan tagline yang seperti biasa selalu ada di dalam packagingnya guys ya, yaitu with easy access to the Google apps you use most, kayak gitu guys. Dan sebelah kirinya nih juga sama, dan untuk stiker Ica ini masih ada ya. Nggak tahu ini logo ini bakal sampai kapan ya bakal ada di packagingnya Xiaomi ini. Dan di bagian atas ini kosong aja, di bagian bawah kosong, dan kita langsung aja ke key selling point dari Redmi Note 10 5G-nya ini. Kalau kita lihat di sini ya guys ya, sebenarnya key selling point-nya ini menurut saya sama persis sama yang digunakan oleh Poco M3 Pro 5G yang kemarin ya guys ya, yang udah saya buatin video unboxingnya. Kalau di sini kita lihat di sini ketulis kalau chipset yang kepake juga MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasinya juga 7 nanometer guys. Kemudian di sini untuk refresh rate layarnya juga 90 Hz, dan untuk setup kameranya ini juga triple kamera guys. Kalau kita ingat ya di kasusnya smartphone entry level yang rilis di awal tahun kemarin ya, yang ada Poco M3 dan Redmi 9T itu, dia walaupun di kisaran harga itu selisihnya sama kayak di Poco M3 Pro 5G dan Redmi Note 10 5G ini ya guys ya, itu di kisaran 100 sampai 200 ribu, tapi itu punya perbedaan hardware ya guys ya, dimana Redmi 9T itu punya setup quad kamera, jadi ada ultrawide-nya. Tapi di sini Redmi Note 10 5G ini dibuat sama persis dengan Poco M3 Pro 5G-nya dengan selisih harga itu sekitar 100 ribuan guys ya. Ini cukup menarik ya, kenapa bisa kayak gini. Dan selanjutnya di sini untuk kapasitas baterainya juga sebesar 5000 mAh guys. Dan ini yang saya beli adalah untuk varian warna Aurora Green dengan varian RAM 8/128 GB. Dan kalau ini di harga dibandingkan dengan harga Poco M3 Pro 5G ya, selisih 100 ribu. Kalau untuk Poco M3 Pro 5G itu di varian RAM 6/128 GB-nya dia dijual di 2,99 ya, atau 3 juta kurang 1000. Kalau ini 3.100.000 kurang 1000 guys, kayak gitulah ya. Jadi kita langsung buka aja packaging atau box dari Redmi Note 10 5G-nya ini guys ya. Oke. Nah, seperti biasa ya, ini kita dapetin yang namanya surat sambutan dari Alvinse selaku Director Xiaomi Indonesia guys. Oke, di sini kita langsung seperti biasa menemukan box yang di dalamnya selalu ada ya, ini ada jelly case ya. Ada jelly case dan juga kitab-kitab guys ya. Nah, dan oke, ini aja yang ada di dalam boxnya, dan juga ada satu buah slot SIM tray-nya nih guys ya. Nah, kalian bisa lihat. Oke, dan ini ada smartphone-nya, kita geser dulu sebentar. Di dalamnya sini ada dua buah aksesoris tambahan ya. Di sini ada satu buah kabel USB Type-C to USB Type-A nih guys ya, pastinya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, warnanya masih putih persis sama yang ada di Poco M3 Pro 5G guys. Jadi nggak ada aksen warna hijau ataupun orange seperti itu ya. Nggak tahu ini fast charging atau enggak nih. Kita lihat untuk output maksimalnya sebentar. Oke, maksimal outputnya di sini ketulis 22,5 watt ya guys ya. Jadi lumayan cepat ya. Cuman untuk fast chargingnya kayaknya smartphone-nya cuman support 18 watt guys. Jadi cukup unik juga nih, apakah berpengaruh atau enggak. Tapi dari pengalaman Poco M3 Pro 5G kemarin sih nggak terlalu berpengaruh ya guys ya. Oke, jadi itu aja yang ada di dalam box pembeliannya atau di paket pembeliannya. Sekarang langsung aja kita ke smartphone-nya guys ya. Jadi kita bersihin dulu biar lebih rapih lagi nih guys.
Oke, ini dia smartphone-nya guys ya, dan ini ada plastiknya yang nunjukin key selling point yang udah kita bacain di bagian box belakangnya tadi ya. Ini ada MediaTek Dimensity 700, kemudian refresh rate-nya 90 Hz dengan luas layar 6,5 inci, dot display. Terus untuk kameranya juga setupnya triple kamera 48 megapiksel kamera utamanya, dan juga kapasitas baterainya 5000 mAh. Yuk kita langsung aja kletek dan kita langsung buka aja nih untuk ngelihat unitnya kayak apa nih guys. Oke, kita kletek dulu ya bagian ini. Ya, jadi kayak gini guys tampilan dari varian warna Aurora Green-nya ya. Jadi kalau boleh dibilang ini mengingatkan saya dengan varian warnanya Redmi Note 10 yang reguler ya guys ya. Tapi untuk finishing bagian bodi belakangnya ini sama persis sama yang digunakan Redmi Note 10s. Dia itu glossy tapi ini punya aksen doff kayak gitu guys. Walaupun memang ini agak kurang, maksudnya nggak terlalu mudah meninggalkan bercak sidik jari guys. Cuman kalau sekalinya kotor nih agak susah untuk dibersihkan guys. Jadi kayak berminyak gitu ya tampilan dari back covernya ini. Oke, kita langsung bahas aja soal desainnya ini ya guys ya, dari Redmi Note 10 5G-nya ini. Kita lihat untuk bumper kameranya di sini dia punya aksen warna silver yang mirip-mirip juga sama di seri Redmi Note 10s-nya kemarin. Tapi di sini kelihatan kalau untuk penempatan lensa kameranya sedikit berbeda ya guys ya. Kalau yang kemarin tuh kalau nggak salah cuman di bagian atasnya ini aja aksen silvernya, tapi ini jadi masuk ke dalam dua lensanya gitu ya, di dalam aksen warna silvernya ini. Kemudian di sini ketulis Redmi dengan satu tagline 5G-nya ya guys ya. Jadi karena memang sudah support dengan jaringan sinyal 5G ya, atau bisa dibilang sudah dual standby 5G seperti itu guys. Di bagian sebelah kanan di sini ada volume rocker dan juga ada satu buah sensor sidik jari ya yang udah pasti menyatu sebagai tombol power guys. Kemudian di bagian atas ini ada satu buah jack audio 3,5 mm, kemudian ada IR blaster dan grill speaker. Bagian bawah juga sama aja nih guys, ada satu port USB Type-C, satu buah grill speaker, dan juga satu buah mikrofon. Oh ya, ini kayaknya bukan grill speaker ya guys, sorry, ini kayaknya untuk IR blaster dan mikrofon aja guys. Jadi bukan dual stereo speaker gitu ya guys, ini mono speaker aja. Dan kemudian di bagian sebelah kiri ini polos aja ya, cuman ada slot SIM tray yang sepertinya dia udah dedicated ya guys ya. Coba kita cek. Oke, ternyata bukan dedicated ya guys ya, di sini hybrid nih guys ya. Jadi satu slot SIM card dengan satu buah slot micro SD. Saya lupa ini namanya apa ya. Cuman yang jelas dia bisa dual standby ya, dual kartu SIM card. Cuman kalian nanti nggak bisa pakai slot micro SD-nya. Jadi kayak gitu guys. Oke, nggak masalah karena ini variannya udah 128 GB ya, jadi menurut saya udah cukup lega juga. Dan kalau kita lihat di bagian layar depannya ini, kita udah dikasih satu buah tempered glass bawaan atau screen protector ya, dan juga ada satu buah lensa kamera yang resolusinya kayaknya sih 13 megapiksel ya guys ya. Nanti kita cek di bagian software seperti biasa. Oke, berhubung ini adalah smartphone baru, seperti biasa saya nyalain dulu dan saya setting dulu smartphone-nya guys ya. Jadi kita tunggu dan jangan kemana-mana. Oke, jadi sudah saya selesaikan untuk setup standar ya guys ya, waktu kita beli baru gitu. Dan ini adalah tampilan dari home screen si Redmi Note 10 5G-nya. Dan kalau kita bisa lihat ya, ini ya standar lah ya MIUI-nya versi Redmi, bukan versi Poco. Cuman ini agak menarik sih, kenapa wallpaper-nya tuh kayak di seri Poco ya MIUI-nya. Dia pakai yang Mars ini, saya juga kurang tahu nih. Oke, sekarang kita cek ya, karena saya tadi juga udah install beberapa aplikasi seperti AnTuTu Benchmark, AIDA 64, dan juga Sensor Box. Di sini saya mau cek dulu ya, atau kasih lihat ke kalian berapa skor AnTuTu Benchmark dari smartphone Redmi Note 10 5G ini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini 329.000 nih guys. Dan cukup menarik nih kalau kita bahas nanti ya. Karena kalau kita bandingkan dengan smartphone Poco M3 Pro 5G-nya yang varian RAM-nya itu lebih rendah daripada ini ya guys, selisih 2 GB. Ini justru jauh lebih sedikit lebih unggul maksud saya guys ya untuk Poco M3 Pro 5G-nya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini selisihnya sekitar 2000 ya, walaupun nggak terlalu signifikan ya. Cuman secara skor atau angka,
Kenapa Poco M3 Pro 5G malah jauh lebih, maksudnya bisa lebih unggul daripada Redmi Note 10 5G-nya? Padahal RAM-nya itu lebih tinggi si Redmi Note 10 5G ini ketimbang Poco M3 Pro 5G yang saya punya tadi ya guys ya, di varian RAM 6/128 GB-nya. Oke, nanti kita bahas nanti aja untuk lebih detailnya. Sekarang kita lanjut untuk cek AIDA 64-nya nih. Oke, di sini kalau kita lihat di bagian sistem, di sini nama modelnya masih seperti ini ya guys ya, belum nama Redmi Note 10 5G kayak gitu. Tapi kalau di sini kita lihat untuk RAM-nya yang tersedia sekitar 5,1 GB, dan ini dari RAM totalnya yang kebaca sekitar 7,6 GB-an. Ya, jadi kalau yang terpasang sih udah bener ya, terbacanya tuh 8 GB, cuman di sini yang tersedia 5 GB aja. Jadi ya cukup lumayan irit lah ya kalau nggak salah, kalau dibandingkan dengan varian yang Poco M3 Pro 5G yang 6 GB itu ya hampir separuh. Cuman ini masih agak sisa sedikit nih, sisa lebih sedikit maksud saya gitu ya guys ya. Kalau kita lihat untuk penyimpanan internalnya dari 128 GB, kalau yang dibaca AIDA 64 ini 108 GB ya guys ya, dan yang tersedia sekitar 96,7 GB setelah saya install PUBG Mobile dan beberapa aplikasi seperti AIDA 64 tadi. Dan di sini kalau kita lihat untuk versi Bluetooth-nya, di sini versi 5.1, dan menurut saya ini udah cukup baik banget ya. Jadi kalau kita pakai TWS, latensinya itu harusnya lebih rendah dan enak banget ya, nggak ada delay kalau kita pakai main game kayak gitu guys. Oke, kita cek untuk CPU-nya. Aduh, iklan lagi. Oke, nah setelah iklan tadi kita cek ya untuk CPU-nya. Di sini udah terdaftar juga ya MediaTek Dimensity 700, dan untuk fabrikasinya sudah 7 nanometer juga nih. Dan untuk selanjutnya kita ke bagian layar. Di bagian layar ini untuk resolusinya juga udah Full HD Plus 1080 x 2400 P ya guys ya, yaitu terus kemudian untuk GPU-nya di sini terpasang yaitu Mali G57 MC2 yang menurut saya ini benar-benar persis dengan spek yang dibawa oleh Poco M3 Pro 5G-nya. Kalau kita cek untuk perangkat ini guys ya, biasanya ini kamera nih. Nah, untuk kameranya kita coba lihat ya. Kalau di sini sih kebaca untuk kamera depannya tuh 8 megapiksel ya. Enggak tahu nih, saya belum terlalu bisa memastikan ya, entah 13 megapiksel atau 8 megapiksel. Karena kalau kita lihat ya di kamera belakang ini, di AIDA 64 ini nggak terdaftar 48 megapiksel guys, jadi ketulisnya 12 megapiksel aja kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi sensor box. Di sini kalau kita lihat untuk aplikasi sensor box, apa aja yang ada, apakah giroskop ada nih. Nah, giroskop ini udah ada ya. Kemungkinan sih hardware nih guys, cuman nggak tahu nih, nanti kita coba tes aja buat main game PUBG Mobile, apakah ada delay atau lancar-lancar aja kayak gitu guys. Oke, sekarang untuk sensor box semua aman, lengkap, dan ya kayak gini aja nih guys ya untuk tampilan atau menu dari si Redmi Note 10 5G-nya ini. Dan sekarang kita coba buat mainin game PUBG Mobile ya guys ya, kita tes TDM aja nih, apakah lancar untuk gameplaynya atau gimana untuk giroskopnya, seperti itu. Oke, sebelum kita main ke gameplaynya guys, saya mau liatin dulu ke kalian untuk settingan grafis yang bisa kita dapetin di Redmi Note 10 5G ini buat main PUBG Mobile tuh ada di Smooth Ultra, lalu Balance Ultra, dan juga yang paling tinggi adalah HD High nih guys ya. Jadi HDR juga belum keluar nih, atau belum ter-unlock seperti itu guys. Dan yuk kita langsung aja untuk main TDM Arena ya, Team Deathmatch di inventory, dan kita coba lihat atau kita cek bagaimana performanya nih guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplay Team Deathmatch-nya. Di sini saya mau coba aktifin dulu ya untuk giroskopnya nih guys ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini giroskopnya udah saya aktifin. Walaupun saya nggak terlalu biasa pakai giroskop ya, cuman saya mau ngasih lihat ke kalian nih gimana performa giroskopnya. Dan kalau kita lihat di sini untuk giroskopnya memang bagus ya guys ya, nggak terlalu banyak delay. Ini cakep. Oh ya, saya juga lupa tadi buat ngaktifin refresh rate layar tingginya ya. Coba kita cek dulu guys. Untuk refresh rate layar tinggi kita coba set di 90 Hz dulu ya, biar lebih ciamik lagi nih untuk performanya. Nah, ini ya 90 Hz-nya udah saya aktifin, dan kita coba lanjut ke game PUBG Mobile-nya. Oke, dipakai sekitar 7 menit main Team Deathmatch ini, belum nemuin banyak frame drop ya guys, masih enak aja, masih lancar. Dan saya lupa ngasih lihat ke kalian ya, untuk settingan grafis yang saya pakai di sini HD High ya, jadi bukan Smooth Ultra nih guys. Jadi saya pasang di HD High untuk settingan di gameplay Team Deathmatch-nya ini. Dan sejauh ini feel-nya tuh enak banget ya, nggak banyak frame drop. Hanya sesekali aja waktu ngesot-ngesot itu guys. Waktu kayak gini aja nih, tuh kadang ada frame drop, cuman nggak terlalu ganggu lah.
Masih cukup aman kalau kalian pakai. Oke. Jadi untuk dipakai main PUBG Mobile, saya rasa di settingan SD Hack ini aman-aman aja. Oke, jadi saya rasa cukup ini aja dulu ya guys ya untuk gaming test PUBG Mobile-nya. Dan di sini saya bisa bilang untuk di tes main PUBG Mobile giroskopnya enak, dan juga secara keseluruhan gameplay yang saya mainin tadi juga cukup lancar-lancar aja guys untuk dipakai main game PUBG Mobile. Kemudian berikutnya saya mau coba untuk tes NFC dari Redmi Note 10 5G ini ya guys ya. Tadi saya udah download untuk aplikasi cek saldonya. Nah, kalian bisa lihat ya. Oke, ini kebaca ya. Jadi untuk NFC-nya juga lancar kebacanya. Nah, kalian bisa lihat. Cuman ini nggak bisa langsung kebuka nih guys. Sayang banget nih, nggak tahu kenapa Tokopedia juga ikut-ikutan ya. Nah, tuh kalau kalian bisa lihat ya, ini lancar tuh. Jadi cukup sensitif juga seperti itu guys. Untuk seri MIUI-nya sendiri saya juga lupa kasih lihat ke kalian ya. Untuk seri MIUI-nya di sini sepertinya sudah 12.0.1 ternyata guys, dan ini ada update. Cuman saya nggak mau update, mungkin di video berikutnya aja bakal saya bahas perubahan apa aja yang bakal kita dapetin di update-nya ini. Cuman kalau kita lihat ya di sini di bagian apa yang baru, kayaknya sih nggak ada fitur tambahan ya guys, cuman kestabilan sistem dan juga sistem menjadi lebih lancar. Itu aja sih kayaknya yang seperti biasa lah ya, untuk langsung mendapatkan versi yang lebih optimal lagi kayak gitu guys. Dan oke. Secara keseluruhan untuk impresi pertama saya soal Redmi Note 10 5G ini, menurut saya smartphone ini memang dibandingkan seri Redmi Note 10 yang lain, ini mungkin bisa dibilang lebih baik ketimbang yang sebelum-sebelumnya guys ya, kecuali Redmi Note 10 Pro karena saya belum coba yang versi itu. Tapi untuk secara dimensi dan keseluruhan guys, sebentar ya, saya mau coba bahas ini. Ini saya dari tadi sebenarnya cukup menarik juga ya. Kalau kita lihat secara seksama, ini untuk bagian bumper kameranya mirip-mirip kayak si Poco M3 Pro 5G-nya. Jadi seolah-olah si back covernya ini atau finishing desainnya ini cuman di touch up sedikit aja nih guys ya. Kalau secara ukuran ini sama, bumper kamera juga sama, cuman di sini dikasih aksen warna silver aja kalau kalian bisa lihat. Dan kalau kita pakein casing bawaannya Poco M3 Pro 5G tadi, nih ya, ini casing Poco M3 Pro 5G yang saya copot tadi, ini bener-bener presisi banget nih guys ya ukurannya. Kita lihat nih. Oke, nah ya, kalian bisa lihat tuh, ini lubangnya sama, presisinya ini untuk tombol fingerprintnya juga lubangnya persis sama, di bagian bawah juga ini persis sama guys, jadi nggak ada geser-geser sedikit pun atau miss kayak gitu ya. Jadi ini bener-bener kemungkinan mungkin ini Poco M3 Pro 5G yang disulap jadi Redmi Note 10 5G ya, kayak gitu lah guys ya. Cuman ini bercanda aja nih, kayak namanya juga kemungkinan kan, karena ya kalau dari segi desain ini sama persis dengan Poco M3 Pro 5G-nya. Jadi sekarang tinggal tergantung kalian nih mau pilih yang mana, varian RAM lebih besar dengan selisih harga 100.000 dan dengan desain yang menurut saya memang lebih cakep untuk Redmi Note 10 5G-nya ketimbang Poco M3 Pro 5G. Cuman kalau dari segi warna saya lebih suka untuk Poco M3 Pro 5G-nya ini guys. Dan ya, kalau untuk performa mungkin nanti di next video lah kita bahas untuk performa di antara keduanya. Oke, jadi guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu aja video unboxing soal Redmi Note 10 5G-nya. Kalau misalkan ada hal-hal yang pengen kalian tanyain soal smartphone ini, jangan sungkan buat kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian gak suka nih guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai bertemu lagi guys di video unboxing berikutnya.